Halo guys semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semuanya? Aku doain kalian semua baik-baik aja ya di rumah kalian masing-masing pastinya. Nah, di sini aku Ulfa Nuriana, aku bakalan bincang-bincang nih dan ngobrol-ngobrol sama kakak kita yaitu Kak Faisal. Halo Kak Faisal, apa kabar? Aku alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Mau tahu nih Kak, kesibukan Kak Faisal selama di Polnes ini apa aja sih? Kalau untuk tingkat 2 ini aku cuma ikut satu organisasi sih, cuma ikut di BEM aja. Di BEM. Terus kementeriannya masuk kementerian apa itu Kak? Aku di Kementerian Luar Negeri. Oke, Kementerian Luar Negeri. Terus aku mau tanya Kak, asal Kak Faisal tuh dari mana sih? Aku asalnya dari Pucawangi, dari Pucawangi. Puncawangi desa apa tuh? Desanya Sokopuluhan. Oh, Sokopuluhan. Oke nih buat teman-teman semuanya, kalau kalian mungkin dari Puncawangi atau mungkin kalian kenal langsung sama Kak Faisal, bisa nih tanya-tanya ke Kak Faisal tentang jurusan teknik mesin pastinya. Oke Kak, aku di sini tuh bakalan nanya nih sama Kak Faisal Oke. pastinya. Oke. Pertama-tama mungkin aku mau nanya nih Kak, jurusan teknik mesin. Jurusan teknik mesin itu gimana sih? Jadi jurusan teknik mesin itu merupakan salah satu jurusan teknik yang ada di Polines ya. Teknik mesin merupakan ilmu mekanik, jadi yang kita pelajari di teknik mesin itu banyak ilmu fisika dan turunan-turunannya seperti ada mekanika, ada teknologi bahan, metalurgi, kontrol fluida dan lain sebagainya lah, banyak pokoknya. Pokoknya di situ kebanyakan ilmu fisika dan juga ada sedikit ilmu kimia. Terus kalau di teknik mesin Polres sendiri itu kita teknik mesinnya itu orientasinya mau ke industri. Oh, kayak gitu. Nah, tadi kan udah jelasin sama Kak Faisal tentang jurusan teknik mesin. Apa sih jurusan teknik mesin itu? Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau tentang prodinya di jurusan teknik mesin itu ada apa aja? Kalau untuk prodi di teknik mesin ya itu ada 4. Pertama itu ada D3 teknik mesin, terus kedua itu ada D3 teknik konversi energi, ketiga itu ada sarjana terapan teknik mesin produksi dan perawatan, dan juga untuk yang terakhir itu ada sarjana terapan teknologi rekayasa pembangkit energi. Oh, berarti ada 4 prodi ya di jurusan teknik mesin, Kak? Ada 4 prodi. Nah, terus kan tadi aku dengar itu ada D3 teknik mesin sama sarjana terapan teknik mesin produksi dan perawatan tuh. Kan sama-sama ada kata-kata teknik mesin kan, Kak? Nah, untuk perbedaannya itu apa sih, Kak? Kalau antara D3 teknik mesin dan sarjana terapan teknik mesin produksi dan perawatan, itu dari namanya kan udah beda. Terus dari jenjangnya kan beda. Yang satunya D3, yang satunya itu sarjana terapan. Terus untuk yang D3 teknik mesin, itu ketika kita tingkat akhir, itu dibagi 3 konsentrasi. Ada produksi, perancangan, sama perawatan. Tapi untuk yang sarjana terapan itu cuma 2 sesuai namanya, yaitu produksi dan perawatan. Terus untuk yang sarjana terapan itu kita selain praktek itu kita ditekankan juga untuk analisis. Untuk selain itu untuk mata kuliah sih kurang lebih hampir sama sih. Kalau untuk mata kuliahnya ada perbedaan nggak, Kak? Perbedaannya mungkin karena yang sarjana terapan kan masa studinya lebih lama ya. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah itu sesuai konsentrasi itu dipelajari lebih dalam. Saya kira seperti itu sih. Berarti kalau di sarjana terapan yang teknik mesin produksi dan perawatan itu nggak ada kayak perancangan gitu ya? Nggak ada perancangan kalau di sarjana terapan. Kalau untuk prakteknya, Kak, ada perbedaan nggak atau sama aja? Prakteknya secara umum sama sih. Jadi untuk yang D3 teknik mesin sama tadi sarjana terapan teknik mesin produksi itu kita selama seminggu itu ada 2 hari praktek. Jadi kan kalau misal saya nih, kan kita kuliah dari Senin sampai Jumat. Saya Senin Selasa praktek, terus hari Rabu, Kamis, Jumatnya itu mata kuliah teori seperti itu. Kalau untuk D3 konferensi energi sama sarjana terapan teknologi rekayasa pembangkit itu mata kuliahnya ada perbedaan nggak, Kak, yang bagian itu? Soalnya kan sama-sama membahas tentang energi tuh. Nah, di kedua prodi itu kan ada kata-kata energi. Jadi bedanya dengan kedua prodi tadi untuk yang untuk yang energi nih ya. Itu kedua prodi ini D3 teknik konversi energi sama D3 teknologi rekayasa pembangkit energi. Kita itu difokuskan pada pembangkit listrik. Jadi kan di pembangkit listrik kan ada mesin, ada generator. Nah, kita ambilnya di situ untuk pembangkit listrik. Terus untuk mata kuliahnya ya, karena berkaitan dengan listrik, itu ada sedikit tambahan. Seperti kayak mata-mata kuliah yang berkaitan tentang elektrikal. Berarti ada sedikit-sedikit lah dapat pelajaran dari teknik elektro juga ya, mungkin sama-sama. Nah, bisa dibilang gitu sih. Ya. Kalau untuk prakteknya, Kak, soalnya kan ada sedikit tentang elektro tuh. Apakah praktek dari elektro juga masuk ke bagian ini?
Kalau dari segi prakteknya daripada yang teknik mesin, D3 teknik mesin dan tadi sarjana terapan mesin produksi itu untuk yang energi ini kita prakteknya itu cuma 1 hari selama seminggu. Itu pun cuma 1 semester aja, cuma 1 semester awal. Nah, untuk praktek selanjutnya itu kita lebih banyak di lab. Jadinya kita di lab metalurgi, di lab kontrol fluida dan lain sebagainya. Pokoknya untuk yang energi ini lebih banyak kegiatannya prakteknya di lab daripada di kayak bengkel mesin. Oke, berarti ada sedikit perbedaan lah ya teman-teman buat keempat prodi dari teknik mesin ini, mungkin khususnya di prakteknya ya Kak. Kalau untuk selanjutnya itu kan kita dari Politeknik kan ada titel itu sarjana terapan. Nah, kalau di universitas kan ada tuh juga teknik mesin, tapi mungkin kan titelnya beda tuh S1. Nah, itu perbedaannya antara kita di Politeknik sama universitas mungkin itu apa? Kalau S1 dari Univ kan itu gelarnya ST, terus kita kan yang dari Politeknik ya itu STRT. Ada kata-kata terapan di gelar itu. Nah, maksud terapan di sini adalah kita itu ketika kuliah kita tuh lebih banyak prakteknya. Walaupun kita teorinya juga dapat, tapi antara S1 di Univ dan STRT di Politeknik itu prakteknya lebih banyak untuk yang di Politeknik. Gitu. Jadi teman-teman, aku juga mau tanya nih, alasan Kak Faisal buat masuk ke jurusan teknik mesin itu apa? Kalau aku sih pertama ya, aku melihat tuh teknik mesin itu prospek kerjanya itu luas. Di mana-mana pasti ada teknik mesin lah, pokoknya lah. Terus yang kedua itu dari orang tua ya, itu kan banyak saudara-saudara saya itu yang dari teknik mesin juga, itu banyak yang sukses. Jadi dari orang tua itu mendorong saya untuk masuk ke teknik mesin. Oke, berarti keluarga mendukung lah ya Kak untuk ke jurusan teknik mesin buat Kak Faisal. Iya, mendukung lah pokoknya. Nah, aku mau tahu nih Kak Faisal tuh dulunya dari SMA atau SMK sih? Kalau aku dari SMA. Dari SMA. Nah, kan Kak Faisal dari SMA tuh. Nah, kalau misalnya dari SMA itu kan pasti kita mendapatkan kebanyakan itu teori, praktek juga cuma sedikit kan Kak di pelajaran fisika, biologi, kimia. Nah, itu ada kesusahan nggak sih Kak buat penyesuaian lah ke Politeknik Negeri Semarang ini? Kalau dikatakan susah ya, kalau pertama kali saya waktu maba itu rasanya tuh berat ya. Karena kan latar belakang kita dari SMA, kita itu praktek itu jarang, cuma paling ke lab fisika, kimia dan biologi. Nah, ketika kita di Politeknik, di pendidikan vokasi ya, kita kan ditekankan untuk prakteknya. Jadi selama seminggu itu kita 2 hari full praktek, terus yang 3 harinya baru kuliah teori. Jadi selama praktek itu kan kita juga pegang mesin yang besar kan, mesin produksi kan. Ya pasti kan kita agak kaget lah, perlu adaptasi lebih pokoknya, perlu usaha ya, untuk mungkin, beradaptasi. Ya mungkin lebih, kalau awal-awal itu lebih kaku lah kayak Kak. Yeah. Nah, mungkin untuk sekarang kan lebih ya leluasa lah karena Ya, udah terbiasa. Kalau lama-lama ya udah biasa aja, nggak ada masalah sih. Kalau saya sekarang udah tingkat 2 ya, udah nggak ada masalah, ya sudah biasa aja, nggak seperti waktu dulu, waktu maba. Nah, kalau buat calon mahasiswa baru kan pasti mereka itu pengennya kuliah kan untuk menentukan prospek kerja mereka itu mau kemana gitu kan Kak. Nah, kalau untuk prospek kerja di jurusan teknik mesin itu gimana Kak? Oke. Kita ini kan kuliah kan pendidikan terakhir ya sebelum kita terjun ke dunia kerja, bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk di teknik mesin Polines prospeknya itu luas. Karena kan ini kan revolusi industri 4.0 kan. Banyak itu cara-cara manual yang digantikan oleh teknologi, dan teknologi itu pasti mesin. Nah, sederhananya itu begini menurut saya, di mana ada mesin pasti itu di situ ada lulusan teknik mesin. Selain itu juga kita tuh teknik mesin juga bisa ke industri, terus bisa ke perusahaan-perusahaan, dan juga bahkan ke institusi-institusi yang ada mesinnya. Benar juga sih apa kata Kak Faisal ya. Karena sekarang kan dunia sekarang itu lebih mementingkan ke teknologi lah ya, buat mengembangkan teknologi. Iya, betul. Nah, kalau untuk sekarang kan ini lagi masa-masa pandemi nih Kak. Nah, untuk pembelajarannya, sistem pembelajarannya di teknik mesin itu seperti apa kalau pada masa online kayak gini? Karena kita pendidikan vokasi ya, Politeknik ya, ada tanggung jawab moral bahwa mahasiswanya itu harus bisa praktek. Jadi dari Polres sendiri itu dan Politeknik lain tentunya itu prakteknya tetap offline. Tapi untuk yang mata kuliah teori itu online. Jadi misal nih, saya kan tadi Senin Selasa saya praktek. Ya udah, saya datang ke Semarang, ke Polines untuk praktek. Dan hari-hari selanjutnya Rabu Kamis Jumatnya itu kita kuliah tapi online. Ya online tetap. Terus kalau buat praktek pada masa pandemi itu ada jadwal-jadwalnya mungkin Kak atau gimana?
Kalau di masa pandemi itu praktiknya kita dibagi shift. Jadi kapasitas ruangan, kapasitas lab ataupun bengkelnya itu cuma diisi 50% mahasiswa. Dan kita ketika praktik pun kita tetap pakai masker, kita tetap cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Pokoknya kita dari institusi Polines kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke nih, buat teman-teman kan pasti gimana ya, mau tau lah suka duka kuliah di jurusan teknik mesin. Nah Kak Faisal ini kan udah gimana ya, terhitungnya itu udah mau 2 tahun lah ya di jurusan teknik mesin. Nah suka dukanya kuliah di teknik mesin Polines itu gimana Kak? Kalau sukanya sih, kita kan di teknik mesin kan kita punya slogan ya, yaitu Solidarity and Forever, yaitu solidaritas mesin selamanya, pokoknya gitulah. Jadi kita memiliki prinsip bersama teman-teman yang lainnya, karena kan bisa saya katakan sih kuliah jurusan teknik itu agak susah ya, karena kita banyak hitungan, banyak praktek, jadi itu sukanya itu kita menghadapi apa-apa itu bareng-bareng, kita menghadapi tantangan, menghadapi tugas dan lain itu bareng-bareng, kompak sama teman-teman gitu. Terus untuk dukanya kan karena kita banyak praktek ya kita pasti capek, terus kan kita prakteknya kan pegang mesin, pasti kita kena bau oli, bau mesin dan sebagainya sih. Ya itu sih dukanya. Tantangannya sih itu kalau teknik mesin. Nah, bolehlah Kak ya, sedikit closing statement lah buat adik-adik kita ini, buat calon mahasiswa baru lah, biar semangat merekanya. Kalau penutup dari saya ya, apapun jurusan yang kalian pilih, itu yang penting itu kalian waktu kuliah itu kalian belajar dengan tekun, berusaha. Pasti kalian bisa. Apapun kesulitan yang dihadapi, ketika kalian belajar dengan tekun, mempelajari materi dengan baik, pasti kalian bisa. Nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan teknik mesin Polines sendiri dengan prospek kerja yang luas dan tentu saja jaringan alumni yang luas ya, itu dapat membantu kalian untuk mencapai kesuksesan yang kalian inginkan melalui teknik mesin ini. Oke, itu tadi mungkin ya sedikit closing statement nih dari Kak Faisal dan mungkin ini juga bisa menjadi penutup dari acara kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih nih udah mau ngedengerin dan nonton perbincangan antara aku sama Kak Faisal. Aku cuma mau ngucapin terima kasih nih ke Kak Faisal. Sama-sama. Terima kasih udah mau datang ya Kak. Nah, oke semuanya, aku ucapin terima kasih buat semua penonton setia kita. Jadi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.